Salam. Salam damai sejahtera Bapak Mama, jemaat Tuhan, anak-anak yang terkasih. Hari ini penuh tentu kita semua merasakan sukacita karena kita boleh ada di dalam rumah Tuhan. Karena itu saya memberikan kesempatan untuk masing-masing kita mungkin bisa lihat kiri kanan, muka belakang, dan kita sampaikan salam damai sejahtera. Kita saling berjabatan tangan, minimal 5 orang ya, kiri kanan muka belakang, salam damai sejahtera buat kita semua. Luar biasa. Ada yang lebih dari 5 orang lebih baik lagi. Apalagi kalau ketong lihat yang di belakang tuh ketong Sulaiman Sontogor Sandia. Salam. Ya, umat Tuhan yang terkasih, hari ini di dalam pertama Raja-Raja pasalnya yang ke-19 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-8, kita akan merenungkan firman Tuhan di bawah tema sahabat bagi yang berputus asa. Sekali lagi, sahabat bagi yang berputus asa. Jemaat Tuhan, saya minta maaf. Saya mengawali akan perenungan firman Tuhan ini untuk menyampaikan beberapa fakta yang cukup menyedihkan tentang kondisi kita sebagai sebuah bangsa, tapi sekaligus juga dalam wilayah Provinsi NTT. Menurut berita di Kompas, ya, setiap jam itu ada 83 kasus bundir. Tahu ya bundir ya? Ya. Jadi setiap jam itu menurut penelitian Kompas ada 83 kasus. Entahkah itu tercapai ataupun tidak tercapai tadi, tapi ada 83 kasus. Itu juga kasus yang istilahnya orang tahu, terekspos. Tapi tentu ada kasus-kasus yang tidak. Lalu kemudian menurut Badan Pusat Statistik Provinsi NTT, korban bundir dari tahun 2018 sampai dengan 2021 itu sudah ada ya antara 145 sampai dengan 158 kasus. Khusus untuk NTT 2021 sampai dengan 2018 sampai dengan 2021. Nah, untuk Kupang sendiri, ya tentu kita bertanya untuk Kupang sendiri karena khusus untuk tahun 2023 itu ada 11 kasus bundir di NTT. Terbanyak itu di Jembatan Liliba, ya, itu spot untuk orang. Kalau ketong spot biasanya di pantai spot untuk selfie, nah yang ya. Dan ini Bapak Mama jemaat Tuhan, satu fakta yang tentu ketika kita dengar ini sangat menyedihkan. Kita ya tentu prihatin dengan kondisi ini. Pasti ada yang bertanya, kenapa ya orang bisa sampai buat seperti begitu? Ada seorang psikolog Bapak Mama yang mengatakan bahwa faktor terbesar kenapa orang mengambil keputusan seperti itu oleh karena dia sudah sampai pada titik di mana dia putus asa. Di mana orang-orang seperti itu sudah hilang harapan. Dia tidak bisa lagi untuk melihat jalan keluar dari setiap masalah peristiwa yang ia hadapi. Dia angkat tangan, menyerah. Karena masalah begitu berat, masalah menindih dia begitu hebat. Karena itu dia tidak ada lagi, keputusasaan ini membuat dia tidak ada lagi gairah, semangat untuk melanjutkan hidup. Semua dia lihat segala sesuatu itu menjadi sia-sia. Saya percaya kita semua yang hadir pada kesempatan pagi hari ini juga pernah mengalami perasaan itu, perasaan putus asa ya. Tapi puji Tuhan, kalau kita masih ada di dalam hadirat Tuhan, masih ada di dalam rumah Tuhan hari ini, berarti masih ada kekuatan bagi kita dari Tuhan. Amin. Tapi ada banyak orang yang tidak sanggup. Tidak sanggup. Mereka menyerah, angkat tangan. Perasaan putus asa Bapak Mama itu bisa dialami oleh siapa saja. Putus asa itu tidak memandang usia, tidak memandang latar belakang.
tidak melihat jabatan, harta, kekayaan. Ada banyak orang yang oleh karena putus asa mengambil keputusan untuk bunuh diri, dan itu terjadi untuk setiap level manusia kehidupan. Ya. Karena ini bukan soal lu punya harta berapa banyak, bukan berapa tinggi lu punya pendidikan, bukan. Ini soal kemampuan kita untuk menghadapi setiap persoalan, menghadapi setiap masalah di dalam hidup. Pembacaan firman Tuhan hari ini Bapak Mama bicara tentang satu sosok orang yang sangat luar biasa hebat, Nabi Elia. Ya. Kalau kita membaca Bapak Mama dalam kitab raja-raja ini, kita akan mendapatkan beberapa catatan tentang siapa itu Nabi Elia. Nabi Elia ini Bapak Mama, dia lahir di Tisbe. Dia seorang nabi yang dipanggil, diurapi, ditetapkan oleh Allah menjadi seorang nabi. Dan dia itu disebut juga dalam sejarah, dalam catatan Alkitab itu sebagai seorang nabi yang hebat di dalam doa. Apa yang dia doakan itu dia pasti dapat, dia berhasil. Ya, karunia doa. Dia bukan hanya mendapatkan nubuatan, penglihatan, tetapi apa yang dia doakan itu pasti akan hasil. Tuhan jawab, Tuhan dengar. Seperti kita putih jari, cepat. Ya. Catatan di dalam Alkitab Bapak Mama, bagaimana Nabi Elia ini, dia pernah berkata kepada bangsa Israel dan khususnya kepada Raja Ahab. Dia berdoa, dia katakan begini, demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini kecuali aku katakan. Jadi kalau misalnya Elia itu dia buka mulut, dia bohong, dia berdoa, dia minta kepada Tuhan, ini hari hujan-hujan, ini hari tidak turun hujan, tidak akan turun hujan. Elia katakan begitu, dan benar Bapak Mama. 3,5 tahun Elia tidak berdoa untuk hujan supaya turun, dan kekeringan, kelaparan terjadi dalam kehidupan bangsa Israel. Nanti tunggu kapan Elia berdoa dulu, baru kemudian hujan turun. Dia pernah menyembuhkan seorang anak dari seorang janda di Sarfa. Dia berdoa kepada Tuhan, dan saat itu juga anak itu kemudian sembuh. Terjadi sebuah mujizat di Gunung Karmel ketika Nabi Elia berhadapan dengan 400 Nabi Baal. Dia tantang Nabi Baal, buat mezbah, kasih persembahan, memintalah kepada Allah kalian untuk supaya turunkan api dan kemudian bakar ini persembahan, korban persembahan. Ini 400 Nabi Baal, mereka berdoa sampai dong kasih potong-potong, kasih darah-darah dong punya badan, dong mata reak tengah mati, tapi dong punya Allah tidak dengar. Elia hanya berdiri sendiri ketika dia berdoa, lalu kemudian api Tuhan turun. Elia itu adalah seorang yang sangat hebat. Tapi herannya Bapak Mama saudara sekalian, dalam pembacaan firman Tuhan hari ini, Elia yang hebat, yang oleh karena doanya dia mampu untuk menyatakan sebuah mujizat yang sangat dahsyat dan spektakuler, tetapi dia ternyata adalah juga seorang nabi yang gampang sekali untuk putus asa. Dan apa yang menjadi sumber dari keputusasaannya? Dalam pembacaan firman Tuhan hari ini Bapak Mama dijelaskan dia putus asa oleh karena ancaman yang dinyatakan oleh seorang perempuan, seorang perempuan yang bernama Isabel. Karena Elia membunuh 400 Nabi Baal, Isabel marah, lalu kemudian Isabel mengancam Elia. Beginilah kiranya para Allah menghukum aku, bahkan lebih daripada itu, jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak akan membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu. Itu ancaman Isabel. Dan luar biasa Bapak Mama, ancaman itu membuat Elia yang hebat, Elia yang dia bisa berkomunikasi dengan luar biasa dengan Tuhan,
Elia yang oleh karena doa-doanya dia bisa untuk membuat mujizat yang hebat. Dia teguk lutut di depan seorang perempuan, istri dari Raja Ahab, istri dari raja bangsa Israel Utara. Ancaman ini membuat Elia ketakutan setengah mati. Dan kita lihat Bapak Mama mulai dari ayatnya yang ke-3 ya, sampai dengan ayatnya yang ke-5 digambarkan tentang bagaimana Elia dalam segala ketakutannya itu. Ya, ayatnya yang ke-3 katakan bahwa dia kemudian bangkit, dia pergi menyelamatkan dirinya, dia pergi ke Beersheba, lalu kemudian sampai di Beersheba dia tinggal, dia punya bujang di situ, lalu kemudian dia pergi ke padang gurun sendiri. Dia menyendiri. Dia tidak mau bersosialisasi. Dia tidak mau bertemu dengan orang lain karena perasaan takutnya, perasaan kekhawatiran yang sangat luar biasa, keputusasaan yang membuat dia tidak mau bertemu dengan orang lain. Dan itu Bapak Mama secara psikologi itu memang dialami oleh orang-orang yang putus asa. Nah itu kalau misalnya kita lihat Bapak Mama ada saudara kita ya yang misalnya mereka tertekan dengan sangat luar biasa, masalah menekan mereka dengan begitu berat ya. Mereka sudah ada pada titik di mana mereka putus asa. Mereka itu lebih banyak yang dulunya ceria, biasa ketawa-ketawa, menyanyi lalu kemudian dia hanya diam-diam saja, itu tanda dia punya beban yang berat ya. Dia menarik diri dari persekutuan, dia diam-diam saja. Dalam diamnya itu mungkin dia menangis sampai sama seperti Elia lakukan, dia tertidur. Jadi dia tidur itu dalam keadaan capek, bukan hanya secara fisik, emosional, tetapi juga secara rohani. Dan dia sudah tahu lagi dia jalan keluar, mau ambilkan mana, dia mau bikinkan mana dari masalah. Elia melakukan itu Bapak Mama. Dia menarik diri, dia menyendiri. Dia tidak mau bertemu dengan siapapun. Lalu kemudian dia tidur di sebuah pohon yang bernama pohon ara. Ya. Ini pohon Bapak Mama memang ajaib. Karena pohon ini pertama dia punya dahan itu rindang sekali, jadi orang bisa berteduh di bawahnya. Dia punya batang itu bisa bermanfaat untuk kayu api, tapi akar-akarnya ini juga bisa dijadikan sebagai sebuah sumber makanan. Jadi Elia ya, yang dalam seluruh kehidupan dan pelayanannya apapun yang dia minta diberikan oleh Tuhan, tapi pada akhirnya dalam keputusasaan dia tidak mau datang kepada Tuhan. Dia bersandar kepada satu batang pohon yang kecil. Dia berteduh di situ. Dia mencari sebuah ketenangan di bawah sebuah pohon yang fana. Dia mencari sumber kekuatan dari pohon yang sebenarnya bisa ini hari ketong tanam, ini hari ketong tebang. Karena memang Elia Bapak Mama saudara sekalian, dia tidak mampu lagi untuk melihat jalan keluar dari masalah yang dia hadapi. Dia tidur di situ. Dan orang-orang yang berputus asa, orang-orang yang punya masalah seperti itu Bapak Mama ya. Kadang-kadang kalau misalnya kita sudah tahu itu, kemudian kita nasihat, lu nih harus begini kawan ya. Lu coba, lu lihat ini begini, ini coba lu berdoa dulu. Sampai bisa kan? Beta su berdoa. Beta nih su besok pikir setengah mati. Tapi memang beta sampai bisa. Jalan keluar nasihat penguatan yang kita berikan seringkali itu menjadi sebuah ya, nasihat yang masuk keluar telinga kiri, keluar telinga kanan. Dia tidak bisa untuk mengiyakan, setuju, mengaminkan apa yang menjadi nasihat-nasihat kita. Kekalutan, putus asa, masalah itu menekan dirinya. Kemudian dia bilang sudahlah, sama biar. Elia seperti itu. Dia ada pada titik di mana memang dia tidak bisa lagi untuk melihat apa sesungguhnya yang menjadi jalan keluar. Dia sudah terlalu putus asa. Karena itu Bapak Mama, kalau misalnya Elia dia biasa berdoa dengan sebuah optimisme, dengan sebuah semangat. Dia minta apa Tuhan kasih, dan dia berdoa dengan keyakinan yang sangat luar biasa. Tapi hari ini dalam pembacaan firman Tuhan, kita melihat bagaimana Elia berdoa di dalam keputusasaan yang sangat hebat. Karena itu dia berkata kepada Tuhan, cukuplah itu sekarang ya Tuhan.
ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih daripada nenek moyang. Cukup. Selesai. Di sini. Stop. Son bisa. Bahkan dia berdoa, Tuhan, ambil bebaku nyawa. Saya pengalaman bapak mama, ada seorang mama ya, nenek tua sekali. Dia sakit banget. Satu kali saya lewat dia punya muka rumah. Pulang dari ibadah, pulang dari perkunjungan, saya lewat dia rumah, dia berteriak saya dengan, "Mama pendeta, mari datang dulu. Datang kau singgah di rumah dulu." Lalu kemudian saya singgah. Belum sampai pintu rumah, dia bilang, "Mama pendeta, mari berdoa dulu. Berdoa kasih beta, kau minta Tuhan, kau ambil beta sudah. Beta mau mati. Beta susah. Ya. Ini beta sakit sampai tom sembuh. Ya. Bebung badan ini lemah terus. Bebo jalan di mana-mana juga son bisa lah, beta son bisa pergi gereja. Ya. Selama beta son pergi gereja, jadi beta rasa kayak son enak sekali. Mari berdoa kasih beta kok supaya Tuhan ambil beta sudah, kok supaya beta istirahat sudah." Doa dalam keputusasaan. Dan betapa kita Bapak Mama jemaat Tuhan sekalian, kita seringkali ada. Karena itu memang benar Bapak Mama, keputusasaan itu adalah sebuah roh, sebuah gerakan, sebuah semangat yang bukan semangat, ya, dorongan yang negatif, yang sesungguhnya tidak boleh ada dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen, karena itu sangat merusak. Orang mau hebat bagaimanapun, kuat oleh karena usia ya, anak-anak muda, sehebat apapun, sepintar apapun, sekaya apapun, tapi kalau roh keputusasaan sudah menyerang, merasuk dan merusak dalam dirinya, tidak ada lagi yang bisa untuk ditolong. Tidak ada yang lagi yang bisa ditolong. Kita tidak akan mampu untuk melihat jalan keluar. Tapi puji Tuhan Bapak Mama, saudara sekalian, puji Tuhan. Ya. Hari ini dalam pembacaan firman Tuhan, kita melihat sebuah perbuatan ajaib, kasih Allah yang sangat luar biasa. Ya. Allah tidak akan pernah meninggalkan setiap orang yang berputus asa. Nas pembimbing katakan, orang yang lemah, letih, lesu, dan berbeban berat, Allah tidak pernah meninggalkan. Amin. Tuhan selalu ada di setiap umatnya, dalam kondisi apapun, bahkan juga dalam kondisi yang sangat menyedihkan. Tuhan tidak pernah meninggalkan. Dalam pembacaan firman Tuhan hari ini dikatakan di dalam ayatnya yang kelima, bagian B dikatakan begini. Sesudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon arar itu. Tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, "Bangunlah, makanlah." Lalu ayat yang ketujuh juga dengan kalimat yang sama ditambahkan, "Bangunlah, makanlah, sebab kalau tidak perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu." Allah Bapak Mama saudara sekalian mengutus malaikatnya untuk datang kepada Elia, menyentuh dia, kasih bangun dia. Tuhan tidak mau Elia terus terlelap di dalam keterpurukan oleh karena masalah yang berat itu. Dia mau untuk Elia bangun. Dia mau supaya Elia bangkit dari kehidupannya yang terpuruk itu, keluar dari dia punya masalah, bebaskan dia punya pikiran dari hal-hal yang negatif, lalu melihat hal-hal yang positif, melihat jalan keluar dari Allah. Bangun. Jangan kita mau mencecok-cekoki ketemu punya pikiran ini Bapak Mama. Saya selalu bilang begini, masalah itu hanya boleh ada di pikiran. Ini saya punya prinsip itu. Masalah hanya boleh ada di pikiran, tapi tidak boleh dia sampai ke dalam hati. Kalau kita masalah ada dalam pikiran, kita coba untuk cari jalan keluar. Kita coba untuk mencari kekuatan bagi diri kita. Tapi kalau dia masalah sudah sampai di dalam hati, dia hanya akan melemahkan.
Dia hanya bisa untuk membuat kita menangis, bersedih. Tuhan meminta Elia untuk bangun, sadar, ya. Tidak ada masalah yang lebih besar dari kuasa Tuhan. Tidak ada masalah yang bisa merusak kehidupan umat kalau dia mau untuk bersandar dan berserah kepada Tuhan. Karena itu ketika Elia mendengar kata bangunlah, sebenarnya itu adalah sebuah dorongan positif, semangat baru yang diberikan oleh Allah kepada Elia. Kata makanlah Bapak Mama Saudara sekalian, boleh kita tafsirkan sebagai sebuah kekuatan, ya, sebuah anugerah, sebuah berkat, rahmat yang Allah berikan. Kita beri catatan Bapak Mama dalam firman Tuhan ini. Makanan itu tidak disediakan oleh Elia. Elia tidak bangun kok dia masak sendiri, tidak. Tapi Tuhan memberikan kepadanya roti bakar, lalu kemudian dengan air untuk dia minum, dia makan dan minum. Kadang-kadang Bapak Mama ini yang tidak terjadi dalam kehidupan kita sebagai gereja, pelayan-pelayan Tuhan, ya. Gereja hanya seringkali sama seperti saya omong tentang firman Tuhan, tentang bagaimana kita berbicara tentang kasih, memberikan jalan keluar, pendampingan, kekuatan bagi orang-orang yang lemah, yang letih, lesu dan berbeban berat. Tapi apa yang menjadi tindakan nyata dari gereja? Gereja hanya bicara, tapi gereja tidak bertindak. Ada banyak pelayan-pelayan Tuhan hanya tahu bicara tentang firman Tuhan, tetapi ketika ada orang yang sakit, dia tidak pergi untuk doakan, dia tidak kunjungi, dia tidak untuk memberikan bantuan apa yang bisa ia lakukan bagi jemaat yang sementara susah. Program-program gereja lebih banyak berbicara tentang bagaimana liturgi itu ketong atur secara baik, bagus. Tetapi jeritan jemaat yang sementara berkesusahan, menderita, kelaparan dan lain sebagainya. Memang kita boleh bicara tentang doktrin, kita bicara tentang isi firman Tuhan, tetapi firman Tuhan itu juga harus dinyatakan dalam kehidupan sehari-hari. Badan diakonat bukan hanya bicara tentang kunjungi dan kemudian doakan saja, pastoral bukan hanya itu saja, tapi lihat kebun-kebun jemaat. Berapa banyak kita punya jemaat, dia punya tanah-tanah yang masih tertidur, yang belum dikelola, dorong mereka untuk kerja supaya jangan jemaat, ya, mati kelaparan padahal tanah ada banyak. Harus dorong itu, beri jalan keluar. Potensi-potensi apa yang ada dalam jemaat kita kelola itu, berdayakan ekonomi. Sama seperti Tuhan bukan hanya kasih bangun, tetapi juga menyediakan apa yang diperlukan bagi Elia. Dan juga Bapak Mama Saudara sekalian, ketika Tuhan katakan bangun, ya, kalau tidak nanti perjalananmu akan jauh, ya, akan terasa jauh. Di sini Tuhan memutar kembali apa yang menjadi konsep hidup dari Elia yang sudah terpuruk. Elia harus melihat kembali jati diri, identitas dia sebagai hamba Tuhan. Bahwa dia adalah nabi, dia adalah abdi Allah, dia adalah pelayan Tuhan. Pada dirinya ada sebuah tugas tanggung jawab. Pada dirinya ada sesuatu yang dilengkapi oleh Allah. Pada dirinya itu ada kuasa dan kasih Allah. Pada dirinya ada kewibawaan Allah. Nah, itu masalah-masalah yang menghimpit hidupnya tidak boleh membuat dia kemudian jauh dan terjebak dalam masalah yang tidak terselesaikan. Bapak Mama jemaat Tuhan yang terkasih, karena itu lewat pembacaan firman Tuhan hari ini kita boleh belajar dari apa yang menjadi tindakan Allah bagi setiap orang yang berkesusahan, yang lemah. Sama seperti Allah, gereja harus menjadi sahabat bagi orang yang berputus asa, yang berbeban berat, bagi orang yang memiliki kesulitan-kesulitan dalam hidup. Gereja bukan hanya bicara, tetapi juga bertindak melalui program-program yang ada. Kita membawa jemaat keluar dari masalah, keluar dari apa yang menjadi himpitan di dalam kehidupan. Seringkali Bapak Mama Saudara sekalian, kita melupakan semuanya ini. Allah Bapak Mama jemaat Tuhan, dia menjadi sahabat bagi setiap orang yang kesusahan, orang yang berputus asa, orang yang lemah, orang yang lesu. Dan itu gereja pun harus bertindak seperti itu. Melalui doa, melalui pendampingan, nasihat, bahkan juga program-program pemberdayaan yang kita lakukan, kita menjadi
gereja yang mengikuti apa yang menjadi tindakan Tuhan. Tuhan Yesus, Bapak, Mama, saudara sekalian, dalam nats pembimbing katakan marilah. Ya. Jadi dia panggil. Gereja juga mengajak, gereja juga memanggil. Ya. Kita tidak boleh menjadi gereja yang tutup mata, tutup telinga, bahkan tutup tangan dan tutup hati terhadap apa yang menjadi kesusahan-kesusahan jemaat. Sama seperti Tuhan dalam kehidupan kita menjadi sahabat, sehingga lewat gereja, lewat pelayanan kita, sungguh-sungguh kasih Allah itu dinyatakan, dirasakan sampai kepada jemaat yang paling kecil, yang paling lemah. Bapak Mama jemaat Tuhan yang terkasih, di akhir dari bulan September ini ada sebuah tugas tanggung jawab. Bicara tentang gereja, jangan lihat saya, jangan lihat para presbiter, penatua, diaken dan pengajar. Bicara tentang gereja adalah bicara tentang kita semua. Karena itu setiap pribadi, siapapun kita, yang diberikan oleh Allah kekuatan, diberikan oleh Allah kelebihan dalam segala sesuatu, mari kita memberikan kehadiran kita menjadi berkat bagi orang-orang yang saat ini mengalami kesusahan. Mungkin tangan kita terbatas, terlalu pendek. Apa yang ada di dalam genggaman kita juga mungkin terlalu sedikit secara manusia kita miliki. Tapi tentu pertolongan kita sebagai sahabat-sahabat dalam kesusahan bisa saja lewat kehadiran, lewat doa, lewat nasihat, lewat semangat baru, pendampingan yang kita berikan. Dan kalau Tuhan berkati kita dengan berkat yang banyak, mari kita memberikan apa yang ada pada kita untuk mengurangi beban kesulitan dari sesama. Bapak Mama jemaat Tuhan yang terkasih, mari lewat firman Tuhan hari ini kita pulang, kita memberi diri menjadi sahabat bagi setiap orang yang berkesusahan. Tuhan yang memiliki firman memberkati kita semua. Amin.